Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Arya Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kutipan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kutipan. Kutipan adalah merupakan sebuah salinan pendapat dari seseorang ahli dalam bentuk kalimat atau paragraf. Salinan pendapat tersebut bisa diambil dari buku, jurnal ilmiah maupun artikel di media massa. Kutipan berfungsi untuk menguatkan atau menegaskan pendapat penulis sebagai bukti keilmuan tugas sekaligus kejujuran penulis dalam menggunakan sumber penulisan. Kutipan di sini menjadi dua bagian, yaitu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang seperti dengan sumber yang dikutipnya. Proses pengutipan tidak melakukan pengubahan seperti menambah atau mengurangi pernyataan narasumber. Kutipan tidak langsung merupakan menyadur dari sumber asli dengan menulisnya sendiri menggunakan pembahasan sendiri. Penulisnya diintegrasi ke dalam teks tanpa mengubah ide penulis yang dikutip. Kutipannya tidak langsung juga disertai catatan kaki atau data pustaka. Jadi di sini kita bisa membedakan kalau kutipan langsung dia bawaan asli dari sebuah pengutipnya. Kalau kutipan tidak langsung sebuah kutipan yang kita pahami dan kita tulis sendiri. Dan di sini kutipan langsung juga dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung yang kurang dari 5 baris. Pengutipan yang kurang 5 baris ditulis menyatu dengan paragraf, penulisan ukuran huruf, jenis huruf, dan jarak penulisan mengikuti paragraf yang diikutinya. Dua, yaitu kutipan langsung yang lebih dari 5 garis. Pengutipan secara langsung yang lebih dari 5 baris itu ditulis dengan paragraf sendiri. Jarak penulisan dibuat 1 spasi, batas tepi kanan dan kiri kutipan dibuat masuk ke dalam sebanyak 5 spasi. Ukuran huruf dan jenis masuk ke dalam sebanyak 5 spasi. Pengutipan secara tidak langsung juga ada cara membuat ikhtisar, yaitu menyajikan informasi dari sumber kutipan dengan meringkas menggunakan pembahasan sendiri. Naskah yang dikutipkan dari sumber disajikan dalam bentuk ringkas dan tidak menyajikan dalam naskah yang utuh. Perkenalkan, saya Versa Faradila Abida. Jadi, penulisan daftar pustaka yang bersumber dari karya ilmiah terdapat 6 pola, yaitu yang pertama, jika nama suatu pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dengan diikuti koma. Yang kedua, tahun penerbitan karya ilmiah ditulis menggunakan angka dan diapit tanda kurung. Yang ketiga, judul karya ilmiah ditulis menggunakan huruf kapital dan tidak dicetak miring. Yang keempat, nama karya ilmiah dicetak miring diikuti koma. Yang kelima, volume dan nomor terbit dicetak miring, volume diapit tanda kurung, dan yang terakhir, nomor halaman jurnal diikuti titik. Ya, selanjutnya sumber media massa. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari media massa terdapat 3 pola. Yang pertama, jika satu nama pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dengan diikuti koma. Yang kedua, judul artikel yang ditulis menggunakan huruf kapital hanya awal kata saja. Penulisan judul tidak dicetak miring dan diikuti tanda koma. Yang terakhir, nama media massa dicetak miring diikuti tanggal terbit. Sumber internet. Penulisan sumber dari internet dapat dilakukan dengan menyalin tautan laman dan waktu pengaksesan laman tersebut. Baik, saya Alvina Agustina. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat karya ilmiah. Karya ilmiah yang baik itu harus ditulis secara objektif agar karya ilmiah yang dilakukan memiliki manfaat bagi masyarakat. Karya ilmiah yang baik itu harus memiliki kebaruan. Artinya, karya ilmiah tersebut belum pernah ditulis oleh orang lain sebelumnya. Karya ilmiah harus memiliki manfaat bagi masyarakat karena tujuannya karya ilmiah itu dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Ada 3 tahap yang dapat dilalui untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan tidak bertentangan dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada tahap pra-penulisan, yang kedua tahap penulisan, dan yang ketiga tahap pasca penulisan.
Nah, apa sih prapenulisan itu? Pada tahap prapenulisan, penulis harus menentukan tema, topik, dan judul karya ilmiah. Tema merupakan hal yang masih sifatnya sangat umum. Tema memiliki jangkauan yang sangat luas, contohnya masalah perekonomian. Yang kedua ada penulisan. Karya ilmiah ini ditulis menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah ini memperhatikan pedoman penulisan karya ilmiah. Hendaknya penulis mengetahui tujuan diadakannya penelitian. Tujuannya umum. Penelitian diadakan yaitu untuk menyelesaikan masalah dan menjawab hipotesis. Tahap ini merupakan pengolahan dan analisis data. Nah, penulis hendaknya membuat draft penulisan yang ditulis secara jelas. Tulisan harus bisa dipahami oleh penulis sendiri dan pembacanya. Dan yang ketiga ada pasca penulisan. Tahap ini merupakan tahap akhir yang dilakukan penulis setelah melakukan proses penulisan. Tahap pasca penulisan berisi tahap penyuntingan karya tulis. Karya tulis ilmiah yang sudah selesai ditulis hendaknya disunting. Penyuntingan dilakukan untuk memastikan kualitas tulisan. Pada tahap ini, penulis bisa memperbaiki tulisan yang mengalami salah ketik. Selain itu, penulis juga bisa menambahkan tulisan yang dirasa kurang atau menghapus tulisan yang rasanya tidak perlu. Konvensi naskah. Apa sih konvensi naskah itu? Konvensi naskah yaitu aturan penyusunan naskah. Aturan itu dibuat oleh penerbit untuk ditaati oleh penulis naskah. Konvensi naskah biasanya mengatur ukuran kertas, jenis kertas, batas tepi penulisan naskah, jenis tulisan, ukuran huruf, dan sistematika penulisan. Saya Muhammad Andri Depidar, akan meneruskan penjelasan dari Alvina Agustina. Jadi di konveksi naskah. Konflik naskah itu kan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu aturan penyusunan naskah. Ya, jadi aturan itu dibuat oleh penerbit untuk ditaati oleh penulis. Dan konveksi naskah ini dibagi menjadi 4, yaitu ukuran kertas, batas tepi, jenis tulisan, penomoran, dan sistematika penulisan. Di ukuran kertas, biasanya ukuran kertas ini tergantung kebijakan penyelenggaranya. Dan ukuran kertas umumnya menggunakan kertas jenis HVS berukuran A4, F4 atau kuarto dengan berat kertas 80 mg per lembarnya. Di batas tepi biasanya itu juga disebut dengan margin. Batas tepi ini biasanya penulisan bila menggunakan kertas ukuran A4 dan F4, yaitu tepi atasnya 4 cm dan tepi kanannya 3 cm, tepi kirinya 4 cm dan tepi bawahnya 3 cm. Sedangkan untuk kertas kuarto umumnya batas setiap tepinya sama, yaitu 3 cm. Di jenis tulisan atau tipe huruf yang digunakan itu juga sama kayak ukuran kertas, tergantung kebijakan dari penyelenggaranya. Dan tipe huruf yang umum digunakan yaitu Times New Roman, Arial, dan Calibri. Dan ketentuan ukuran hurufnya pun berbeda juga, yaitu untuk tipe Times New Roman biasanya berukuran 12 sampai 14. Sedangkan untuk tipe huruf Arial dan Calibri biasanya 10 sampai 12. Selanjutnya di penomoran. Di penomoran dalam karya ilmiah itu dibagi menjadi 2. Jenis yang pertama yaitu penomoran menggunakan angka Romawi, yaitu penomoran ini dilakukan di bagian bawah atau tengah halaman. Kedua yaitu penomoran menggunakan angka Arab. Penomoran halaman isi juga dibagi menjadi 2. Apabila halaman tersebut berisi bab utama, maka penomoran diletakkan di bagian bawah, tengah halaman. Apabila halaman tersebut tidak berisi bab utama, maka penomoran diletakkan di bagian kanan atas halaman. Dan yang terakhir, sistematika penulisan. Di sistematika penulisan ini, apa sih itu sistematika penulisan? Yaitu merupakan pengurutan penulisan karya ilmiah.
Sistematika secara umum dibagi menjadi 4, yakni bagian prapendahuluan, bagian inti, bagian penutup, dan bagian pendukung. Kalau di bagian prapendahuluan, biasanya berisi sampul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Dan selanjutnya menjelaskan makalah. Makalah itu apa sih? Itu merupakan karya tulis ilmiah sederhana yang membahas masalah berdasarkan logika ya, yaitu logika, pustaka, dan fakta untuk disajikan dalam diskusi dan forum ilmiah lainnya. Dan makalah ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu makalah biasa dan makalah posisi. Makalah biasa itu makalah yang dibuat untuk menunjukkan pemahamannya terhadap permasalahan yang dibahas. Jadi penulis makalah menjelaskan berbagai teori yang ada tanpa memihak salah satu teori. Dan penulis memberikan tanggapan berupa kritik dan saran terhadap aliran atau teori, tapi tidak memihak salah satu teori tersebut. Di makalah posisi, yaitu makalah yang menuntut penulis untuk memahami salah satu aliran atau teori tertentu, dan penulis ini diminta untuk memilih salah satu aliran atau teori untuk dikritisi. Penulis boleh membantah atau mendukung aliran teori tersebut.